Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ansa. Pada tugas 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu, saya akan menjelaskan sedikit terkait hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, beserta penerapannya dalam dunia pendidikan. Selamat menyaksikan. Filsafat ilmu dan pendidikan, dua hal yang saling mendukung dan menguatkan. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, filsafat ilmu menjaga mutu pendidikan dengan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang kedua, pendidikan membuat filsafat ilmu berkembang dengan hubungan yang saling menguntungkan. Lalu, yang ketiga, filsafat sebagai alat bedah masalah pendidikan. 3 sudut pandang untuk melihat masalah. Dan yang keempat, contoh nyata dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum, cara mengajar, dan juga nilai karakter. Filsafat ilmu menjaga mutu dan arah pendidikan. Filsafat ilmu seperti kompas memastikan pendidikan tidak kehilangan arah. 3 pertanyaan besar yang selalu dijaga. Yang pertama, ontologi. Apa tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan yaitu bukan hanya soal nilai ujian atau ijazah. Tujuan sejatinya adalah membentuk manusia yang cerdas, baik, dan berguna bagi masyarakat. Lalu, epistemologi. Bagaimana cara mengajar yang benar? Nah, ini memastikan cara mengajar punya dasar yang kuat, bukan sekadar ikut tren, tapi benar-benar terbukti efektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aksiologi. Nilai apa yang harus ditanamkan? Pendidikan harus mencetak orang yang bermoral dan bijaksana, bukan hanya pintar, tapi juga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pendidikan yang baik juga membantu filsafat berkembang. Seperti filsafat ilmu memberikan panduan dan landasan, dan pendidikan memberikan bukti nyata dan pengalaman. Guru kritis adalah filsafat hidup. Saat guru mengajak siswa berpikir kritis dan bertanya, mengapa? Disitulah filsafat ilmu tumbuh lewat praktik nyata di kelas. Pengalaman mengajar adalah data berharga. Apa yang terjadi di sekelas setiap hari, keberhasilan, kegagalan, tantangan menjadi bahan untuk menyempurnakan teori pendidikan. Lalu ruang kelas adalah tempat uji coba ide. Diskusi, proyek, dan refleksi siswa membuktikan apakah sebuah gagasan filosofi benar-benar bekerja di dunia nyata atau tidak. Lalu yang ketiga, filsafat ilmu sebagai kacamata melihat masalah pendidikan. Yang pertama, ontologi. Ontologi bertanya, siapa sebenarnya siswa itu? Apakah siswa hanya wadah yang diisi guru, atau mereka punya kemampuan berpikir sendiri yang perlu dikembangkan? Nah, maka dijawab dengan epistemologi. Bagaimana cara terbaik belajar? Apa cukup mendengar ceramah guru, atau harus lewat pengalaman, diskusi, dan praktik langsung? Maka aksiologi bertanya, untuk apa pendidikan itu? Apakah tujuan sekolah hanya lulus dan kerja, atau ada tujuan lebih mulia, menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab? Nah, di sini bukti nyata filsafat ilmu bekerja dalam pendidikan sehari-hari. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan, yaitu kurikulum merdeka. Lahir dari keyakinan bahwa siswa bukan gelas kosong yang diisi guru, punya potensi dan cara belajar masing-masing. Inilah filsafat ontologi dalam aksi nyata. Yang kedua, cara mengajar di kelas, metode diskusi Socrates. Guru yang mengajak siswa berdiskusi percaya bahwa ilmu tumbuh dari jawaban-jawaban dan pikiran bersama, bukan sekadar ceramah. Ini adalah prinsip epistemologi dalam praktek. Dan yang ketiga, nilai yang ditanamkan, yaitu pendidikan karakter. Program jujur, disiplin, dan juga gotong royong bukan sekedar aturan. Ini jawaban dari pernyataan aksiologi, yaitu manusia seperti apa yang ingin kita lahirkan dari dunia pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan saling membutuhkan satu sama lain. Filsafat memberikan arah dan landasan bagi pendidikan, sedangkan pendidikan memberikan bukti nyata bagi filsafat. Sebagai calon pendidik, kita perlu terus berpikir kritis dan juga reflektif, bukan hanya tahu cara mengajar, tapi juga paham mengapa kita mengajar dengan cara tertentu. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.